AI will not replace jobs, but it will change the nature of work. Artificial intelligence tidak akan menggantikan pekerjaan, namun akan mengubah sifat pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan kakak-kakak mandua Kediri yang luar biasa. Kami, tim pro dari SMP Plus Rahmat, SMP Islam terbaik di Kediri. Saya sebagai pembicara 1, Fadil Pratama Kurniawan, bersama rekan saya, Raka Ataya Arianto sebagai pembicara 2, dan Isma Nabila Alwaro sebagai pembicara 3. Sebagai tim pro, kami akan menyampaikan argumentasi tentang media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya dalam isu terkait upaya menyongsong Indonesia Emas 2045 di era Society 5.0. Sebagai pembicara 1, di sini saya akan menyampaikan definisi, latar belakang, dan argumentasi. Definisi dari media belajar online menurut fkip.umsu.ac.id adalah media belajar yang memberikan akses terhadap materi pembelajaran yang fleksibel dan kolaborasi terhadap siswa dan guru secara virtual. Latar belakang mengapa media belajar online lebih efektif adalah karena tidak hanya terhadap masalah efektivitas, namun juga terhadap kebutuhan menghadapi masa depan. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah mengubah cara kita belajar. Media belajar online seperti platform e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi semakin populer karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkannya. Sementara itu, media belajar tradisional seperti kelas tatap muka, buku teks, dan media cetak masih sering digunakan, tetapi tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan belajar yang dinamis dan personal. Menurut Undiktas.ac.id, era Society 5.0 adalah gambaran masa depan, di mana teknologi akan digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup kita, dan memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Era Society 5.0 di masa depan menuntut para pelajar untuk menguasai teknologi digital agar mereka dapat bersaing secara global. Jika kita sebagai pelajar tidak mulai belajar secara online dan dari berbagai sumber internasional, maka harapan untuk Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan tidak bisa dicapai. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi dengan dukungan semua pihak, mulai dari pelajar, sekolah, dan tentu saja pemerintah. Argumen kami mengapa media belajar online lebih efektif adalah karena 1. Efektivitas waktu. Media belajar online memungkinkan para siswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. 2. Akses ke sumber daya global. Dengan belajar online, siswa dapat memperoleh materi secara langsung dari para ahli tanpa harus ke luar negeri. 3. Pengurangan biaya. Tidak perlu biaya perjalanan dan akomodasi seperti pada metode belajar konvensional. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1, bahwa era Society 5.0 di masa depan menuntut setiap individu untuk menguasai teknologi digital agar mereka dapat bersaing secara global. Jika kita sebagai pelajar tidak mulai belajar secara online melalui berbagai sumber internasional, maka harapan untuk Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan tidak dapat dicapai. Untuk itu, kami akan menyampaikan data faktual dampak positif dari media pembelajaran online. Yang pertama, data efektivitas. Menurut laporan dari UNESCO pada tahun 2023, ada sekitar 70% peserta kursus online mengalami peningkatan pemahaman konsep yang sangat signifikan daripada metode pembelajaran secara tradisional. Yang kedua, aksesibilitas global. Harvard University dan MIT melalui IDX melaporkan bahwa 80% peserta kursus online berasal dari negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses langsung ke universitas ternama di dunia. Yang ketiga, efisiensi biaya. Penelitian dari McKinsey & Company pada tahun 2022 melaporkan bahwa metode pembelajaran secara online dapat mengurangi biaya pendidikan hingga sebesar 60% dibandingkan dengan metode pembelajaran secara tatap muka. Yang keempat, keberhasilan implementasi. Negara maju seperti Finlandia dan Singapura telah menerapkan metode pembelajaran secara online dalam sistem pendidikan mereka dan menunjukkan hasil akademik yang lebih baik. Kami akan menyoroti sosok terkenal dunia, yaitu Elon Musk. Dia adalah CEO dari Tesla dan juga SpaceX. Menurut rri.co.id, Elon Musk adalah visioner di balik revolusi teknologi. Menurut dpu.com, Elon Musk mendirikan sekolah yang ia dirikan untuk anak-anaknya. Menurutnya, sekarang anak sangat penting diajarkan untuk menyadari masalah, merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Pola ini akan membuat anak menjadi semakin kreatif. Selain itu, menurut dpu.com, Elon Musk merasa sudah seharusnya semua sekolah mengajarkan anak sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing anak.
Karena di era Society 5.0, semua pekerjaan dasar akan tergantikan oleh robot AI. Tetapi ada satu skill terbaik manusia yang tidak terkalahkan oleh robot AI, yaitu problem solving. Jika semakin banyak ahli dan pakar dunia yang memulai membuka media pembelajaran secara online seperti Elon Musk, maka semua sekolah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan kemampuan siswa untuk menghadapi kemajuan teknologi AI. Maka dari itu, kami akan sangat setuju jika anak-anak Indonesia mulai belajar dari pakar-pakar dunia dengan kurikulum yang luar biasa dan bersama ahli-ahli internasional. Insya Allah, Indonesia Emas 2045 tidak hanya mimpi, tetapi bisa menjadi kenyataan. Media pembelajaran online lebih efektif dikarenakan tidak hanya masalah efektivitas terhadap pencapaian materi pembelajaran, namun juga terhadap kebutuhan dalam menghadapi masa depan. Saya sebagai pembicara 3 ingin menyampaikan bahwa kesimpulan kami terhadap pembelajaran online merupakan solusi efektif dalam menghadapi era Society 5.0 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan biaya yang rendah dan akses yang jauh lebih luas, serta hasil dari data keberhasilan negara Finlandia dan Singapura secara efektif, mereka dapat mengoptimalkan kompetensi globalnya. Maka dari itu, sekolah online sudah seharusnya bekerja sama dengan berbagai guru di seluruh penjuru dunia. Pembelajaran online tidak hanya belajar dengan guru secara online, namun juga dengan berbagai guru di seluruh penjuru dunia. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk belajar sesuai zaman, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, di mana kita diperintah untuk membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka solusi yang kami sarankan adalah 1. Pemerintah perlu memperluas jangkauan internet ke seluruh pelosok daerah. 2. Institusi pendidikan perlu bekerja sama dengan berbagai sekolah online di seluruh penjuru dunia, agar para siswa dapat belajar langsung dari pakarnya. 3. Perusahaan teknologi perlu menyediakan platform bagi murid agar dapat belajar lebih interaktif dan dapat menarik minat para generasi muda. Pada akhirnya, tim kami setuju bahwa teknologi tidak dapat dihindari. Untuk dapat bersaing di tingkat global, maka kita perlu mengoptimalkan pembelajaran online dengan tidak lupa mencari solusi untuk keterbatasannya. Semoga argumentasi kami kali ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam menghadapi era Society 5.0 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.